to kiss me. Halo, kembali lagi bersama saya dengan Sesbita Marbun. Untuk video kali ini kita akan membahas segmentasi dengan menggunakan metode thresholding. Baiklah, saya akan langsung menjelaskan segmentasi. Segmentasi citra merupakan proses penting dalam pengolahan citra digital yang bertujuan untuk memisahkan objek utama dari latar belakangnya agar lebih mudah dianalisis. Salah satu metode segmentasi yang paling sederhana dan sering digunakan adalah thresholding. Metode ini bekerja dengan cara membandingkan nilai piksel terhadap citra terhadap suatu nilai ambang tertentu atau threshold. Piksel yang memiliki nilai lebih tinggi atau sama dengan threshold akan dianggap sebagai objek dan diubah menjadi warna putih yang biasanya dengan nilai 255. Sedangkan piksel yang lebih rendah, threshold, akan dianggap sebagai latar belakang dengan diubah menjadi warna hitam atau dengan nilai 0. Sebelum proses thresholding dilakukan, citra biasanya terlebih dahulu dikonversi ke dalam format grayscale agar memiliki satu kanal intensitas. Setelah itu, nilai threshold ditentukan baik secara manual ataupun otomatis. Salah satu metode otomatis yang populer adalah metode Otsu, yaitu teknik menentukan threshold optimal berdasarkan histogram citra dengan meminimalkan variansi dalam kelas atau antar latar dan objek. Selain itu, dapat pula adaptive thresholding, yaitu metode menentukan nilai threshold secara lokal untuk sebagian pada citra. Ini sangat berguna ketika pencahayaan dalam gambar tidak merata. Dan secara umum, thresholding terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah thresholding global, kedua adaptive thresholding, yang ketiga adalah thresholding Otsu. Thresholding global menggunakan satu nilai ambang untuk seluruh citra, cocok untuk gambar dengan pencahayaan yang seragam. Sementara itu, adaptive thresholding menghitung threshold secara lokal berdasarkan nilai intensitas di sekitar piksel tersebut, sehingga lebih efektif untuk gambar yang memiliki pencahayaan tidak merata. Dan yang terakhir adalah thresholding Otsu, bekerja secara otomatis dengan menganalisis distribusi nilai piksel untuk menilai ambang terbaik. Dalam konteks tugas atau penelitian, segmentasi menggunakan thresholding sering diterapkan pada berbagai kasus, seperti deteksi teks dalam dokumen, pemrosesan citra medis untuk memisahkan jaringan atau tumor, serta pengenalan karakter pada plat nomor kendaraan. Kelebihan dari metode ini adalah prosesnya yang cepat dan mudah diterapkan, namun kelemahannya adalah ketergantungan terhadap nilai ambang dan sensitivitas terhadap kondisi pencahayaan atau kualitas citra yang rendah. Dengan demikian, segmentasi menggunakan thresholding menjadi salah satu teknik dasar yang penting dipahami oleh mahasiswa yang mempelajari pengolahan citra digital, karena meskipun sederhana, metode ini sangat berguna sebagai dasar memahami konsep segmentasi yang lebih kompleks. Itu saja sekilas penjelasan tentang. Langsung saja kita masuk ke aplikasi Python. Kita klik file, new file. Sebelumnya saya sudah menyiapkan kode programnya tadi di Word, dan ini adalah kode programnya. Saya langsung akan mengcopy setelah di copy, selanjutnya langsung saja kita paste, dan ini adalah kode program yang saya buat tadi di Word. Sebelum kita menjalankan program ini, saya akan terlebih dahulu menjelaskan sebagian dari kode program ini, yang dimana input CV2 adalah yang berfungsi untuk pengolahan gambar atau OpenCV, dan yang insert thinker
Baiklah, sebelum saya menjalankan program ini, saya akan menjelaskan sebagian dari kode program ini. Yang pertama yaitu untuk kode import CV2 yang berfungsi untuk pengolahan gambar atau OpenCV. Dan yang kedua, import TinkerAs yang berfungsi sebagai GUI utama, dan untuk from build import image ini berfungsi untuk kompresi gambar atau pilot. Dan yang kode berikutnya yaitu import numpy as np berfungsi untuk array gambar, dan untuk kode selanjutnya import template os platform berfungsi untuk cetak dan penyimpanan sementara. Dan untuk fungsi dari kode browse image ini adalah membuka dialog file, membaca gambar dalam grayscale, menampilkan gambar tersebut di jendela GUI. Dan untuk fungsi daripada apply threshold ini mengambil nilai dari entry threshold, menerapkan binary threshold ke gambar, dan menampilkan hasil threshold ke GUI. Dan kode dari onSlide chain ini berfungsi untuk dijalankan saat slide threshold digerakkan, dan selanjutnya itu update nilai di entry box dan tampilkan hasil. Dan fungsi daripada kode save image ini adalah menyimpan gambar hasil threshold ke file format PNG. Dan untuk fungsi print image ini adalah menyimpan gambar hasil threshold ke file sementara dan mengirim gambar tersebut ke printer tergantung sistem operasinya. Dan yang ini kode berikutnya yaitu show original, yaitu berfungsi menampilkan gambar grayscale original saat Radeon button dipilih. Itu saja yang dapat saya jelaskan tentang kode ini. Selanjutnya kita akan langsung menjalankan kodenya, tapi sebelum kita menjalankan terlebih dahulu kita simpan file save as. Setelah kita save, langsung saja kita jalankan atau run. Nah, tampilannya akan seperti ini. Langsung saja kita klik browser, kita ambil foto. Tadi saya sudah menyimpan foto di bagian dokumen tugas ke-7 saya. Teman-teman juga bisa mengikutinya. Kita klik fotonya, klik open. Nah, di sini kita akan langsung mencoba apakah semua sudah berfungsi dengan baik. Saya akan membuat contohnya 23 lalu apply, maka dia akan seperti ini tampilannya. Research ini berfungsi untuk mengembalikan gambar ke tampilan awal. Lalu adjust threshold ini berfungsi ketika kita menggeser seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Kalau dia 255 maka otomatis akan hitam, dan kalau dia 0 otomatis layarnya akan putih semua, tampilannya putih semua. Dan kalau sudah siap di kita threshold, kita bisa save atau print. Kalau klik save ini, kita save gambarnya terserah sesuai dengan dokumen teman-teman semua seperti ini.
Baiklah, itu aja tampilannya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai program segmentasi citra menggunakan metode thresholding. Semoga penjelasan ini dapat dipahami dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Sampai jumpa di video berikutnya.